bisa? Calon orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. Bapak yakin sekali bahwa kalian nanti akan menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Amin. Baik, sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya materi apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk KM, Anwar silakan memimpin doa terlebih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa dapat ini. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesehatan. Sehat semuanya? Ya, banyak di luar sana teman-teman kalian yang ingin sekolah. Kalian saat ini bisa sekolah di bangku SMA. Bapak harap kepada kalian untuk bisa menuntut ilmu sebaik-baiknya, karena kalian sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu setinggi-tingginya di bangku SMA ini. Baik, berikutnya Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu. Amelia, Anwar Ali, Atika, Bintang, Dea, Dina, Elis, Eva, Gisela, Haya, Nur, Rafli, Ratna, Sigit, Siti, Siva, Tio, Upi, Windy, Yuni. Alhamdulillah 20 siswa Bapak semuanya hadir semuanya. Baik, ini sudah siap menunjukkan waktu jam 12:30. Tadi sebelum istirahat mata pelajaran apa anak-anak? Ekonomi. Selalu di namanya seni budaya itu biasanya yang menggunakan semuanya begitu. Kira-kira mau ngelakuin apa? Satu. Minggu lalu Bapak sudah memberikan materi tentang seni rupa dua dimensi. Salah satu contohnya adalah batik. Dan hari ini kita menyambung materi minggu lalu bahwa batik merupakan kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain tersebut. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu dan memiliki kekhasan. UNESCO telah menetapkan bahwa batik sudah dijadikan sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan non bendawi sejak kapan? 2 Oktober 2009. Betul sekali, 2 Oktober 2009. Oleh karena itu, makanya setiap tanggal 2 Oktober di Indonesia dijadikan sebagai hari batik nasional. Pertanyaannya, kalau tanggal 2 Oktober kalian apa yang kalian lakukan? Memakai baju batik. Persis, Bapak seorang guru juga sama. Setiap tanggal 2 Oktober ketika jam kerja itu memakai baju batik. Alhamdulillah. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini akan kalian pelajari pada saat ini, yaitu adalah menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa.
Indikator pencapaiannya adalah mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa batik. Ini kompetensi dasarnya, inilah indikatornya. Indikatornya lebih ke batik. Tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik membatik tanpa bantuan orang lain dengan memberikan contoh minimum 2 karya batik. Ya, itu nanti. Berikutnya, ini kurikulum 2013, jadi ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama disebutnya adalah penilaian afektif sikap. Doa. Tadi kita selalu berdoa sebelum mengerjakan. Bersyukur bersama dengan kesehatan. Bersyukur kalian bisa sekolah. Banyak teman-teman kalian yang tidak bisa sekolah aktif. Nanti Bapak harapkan kalian ketika pembelajaran aktif. Ya, jangan pasif, jangan diam. Karena Bapak ada penilaian aktif pada kalian. Yang berikutnya percaya diri. Nanti ketika sama Bapak ditunjuk atau kalian presentasi harus mempunyai rasa percaya diri untuk menyampaikan apa yang akan kalian sampaikan kepada teman-teman kalian hasilnya. Berikutnya disiplin, artinya itu tepat waktu. Disiplin ketika nanti dikasih waktu, misalnya 30 menit mengerjakan, kalian bisa mengerjakan 30 menit, tidak lebih. Itu disiplin dalam pengerjaan. Berikutnya kognitif. Kognitif itu adalah penilaian pengetahuan, yaitu tentang nanti ada tes tulis di LKPD, ya nanti akan Bapak berikan LKPD-nya, ada tes lisan seperti itu. Berikutnya ada psikomotor, yaitu adalah praktik. Untuk psikomotor ini dilakukan pertemuan berikutnya. Itu jadi hari ini sampai kognitif pengetahuan dulu yang sekian berikut. Ya. Ketika lihat semuanya kelihatan depan. Ini ada 2 buah gambar, ada gambar A dan ada gambar B. Ini batik. Ada teknik pertanyaannya. Coba siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara teknik A dan teknik B? Angkat tangan. Haya, silakan Haya berdiri, silakan Haya berdiri, silakan Haya. Kembali ya. Kalau yang A bagaimana Haya? Untuk gambar A menggunakan teknik tulis, untuk gambar yang B menggunakan teknik cat. Perbedaannya terletak pada alat yang digunakan untuk membatik. Untuk batik tulis menggunakan alat berupa canting, sedangkan untuk batik cat menggunakan alat yang terbuat dari tembaga yang berukuran 20 x 20 cm. Wah, luar biasa. Sudah bisa menjelaskan begitu hebatnya. Haya dulu waktu SMP pernah ada pelajaran batik, Haya aku bisa pernah. Oh, bagus sih, hebat. Ya, betul sekali. Kalau gambar yang kali ini adalah batik tulis. Barusan sudah dijelasin alatnya cantik. Kalau yang B ini adalah batik cat, ya, menggunakan alat seperti cat stempel seperti itu, ukurannya 20 x 20 cm. Kebetulan bapak-bapak ini namanya canting. Mungkin bagi anak-anakku yang belum pernah lihat atau belum pernah pegang, udah pernah pegang belum Mas? Belum? Silakan dipegang dulu. Nah, itu namanya canting. Nah kalau ini malam. Tahu malamnya? Nah ini malam. Nah, bukan malam hari ya, ini alat untuk perintah, jam perintah. Jadi malam ini nanti dipanaskan di wajan kompor batik, nanti meleleh. Ketika sudah meleleh, coba masukin. Nanti kalau sudah meleleh itu nanti diambil malamnya, terus nanti dilukis atau diterangkan pada motif batik yang sudah dibuat menggunakan pensil seperti itu. Dan seperti gambar yang pertama yang seperti itu. Kalau yang batik cat kebetulan di sekolah kita belum ada, jadi Bapak tidak bisa memperlihatkan. Oke, ini adalah materi hari ini tentang teknik-teknik batik
Silakan HP-nya dipegang semuanya. Ini nanti materinya bisa di-download, bisa dipelajari di rumah. Silakan di-scan. Berhasil? Alhamdulillah. Siap. Oke, silakan di-scan, di-download. Nah, intinya nanti ketika udah di-download hasilnya itu seperti ini. Materinya adalah tentang teknik-teknik batik. Ya, ini barusan pada awal Bapak sudah menjelaskan. Batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Jadi batik itu jelas menggunakan alat jepritangnya ya. Kalau dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik batik dari sumber yang Bapak ambil ada 4, ada batik tulis, ada batik cat, ada batik kombinasi, dan batik lukis. Batik tulis, siapa yang berkenan membaca? Mas Tio, silakan Mas Tio berdiri, bisa terlihat Mas Tio? Lihat, silakan dibaca. Batik tulis, metode paling tua dan tradisional proses pembuatan batik menggunakan alat cantik yang diisi dengan lilin panas sebelum digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Terima kasih, silakan kembali. Ya, jadi batik tulis ini adalah metode paling tua yang paling pertama menggunakan canting. Ini batik tulis. Prosesnya sangat lama. Ada yang tahu kira-kira berapa lama waktu pembuatan batik tulis? Untuk ukuran biasanya kain itu kan 1 meter kali 2 meter 20 ya, itu kain. Kira-kira ada yang tahu berapa waktu proses pembuatannya? Angkat tangan. Dari siapa aja? Berapa? 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Betul sekali, proses itu sangat lama. Dan untuk batik tulis ini biasanya adalah orang-orang yang sudah terlatih, yang ahli seperti itu. Nah, ini untuk batik tulis. Berikutnya batik cat. Siapa yang berkenan membaca? Oke, silakan berdiri. Batik cap. Metode ini tidak menggunakan canting, melainkan cap yang terbuat dari tembaga ukuran 20 x 20 cm. Bagian tengah memiliki ukiran motif batik. Betul sekali. Batik cap ini tidak menggunakan canting, tetapi menggunakan cap. Cap tersebut sudah ada ukiran motif batiknya. Jadi kain dibentangkan di atas meja atau di papan, ya. Terus nanti capnya itu dikasih malam, terus nanti cat seperti itu. Jadi lebih cepat. Proses pembuatannya itu kalau untuk ukuran 1 meter kali 2 meter 20 itu sekurang lebih 1 sampai 2 minggu. Bukan kecapnya, tapi proses sampai jadi pewarnaan, terus nanti pengupasan dan sampai jadi siap jual itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Seperti itu. Berikutnya ada batik kombinasi. Siapa? Oke, silakan berdiri. Batik kombinasi perpaduan antara batik tulis dengan batik cap. Terima kasih. Ya, kalau batik kombinasi ini ada 2 cara. Ada canting dan ada cap. Jadi kain yang sudah dikasih cap nanti di sela-sela ada ruang kosong itu menggunakan manual, menggunakan canting seperti itu. Jadi tidak monoton semuanya menggunakan cap. Bisa dipahami kira-kira? Nah, seperti itu. Jadi nanti dicap seperti ini, nanti kan ada sela-sela. Sela-sela ini tidak menggunakan cap karena kan ukurannya 20 x 20. Jadi kan nggak cukup. Nah, untuk mengisi ruang ini menggunakan canting. Makanya dari disebutnya batik kombinasi. Berikutnya adalah batik lukis. Angkat tangan. Batik lukis. Metode ini akan membuat beraneka warna. Teknik ini juga membutuhkan keterampilan seni yang tinggi. Ya, terima kasih. Batik lukis ini setelah
malam pakai canting ditorekan pada kain, nanti ada proses pewarnaan. Nah, pewarnaannya ini bahannya itu warnanya namanya remasol. Untuk pewarnaannya menggunakan kuas, jadi seperti melukis seperti itu. Dan jadi hasilnya kalau batik lukis itu bisa warna-warni. Kalau batik tulis itu pewarnaannya dalam bentuk ember atau dalam bentuk bak. Kain yang udah dicanting, soalnya dicelupkan, diambil. Jadi kalau warnanya kuning nanti semua jadi warna kuning. Tapi malam yang merekat pada kain itu kan masih pori-pori, itu warnanya tetap putih. Itu gunanya jadi malam itu sebagai cat perintah. Tapi kalau ini bisa warnanya di sini bisa ungu, di sini bisa hijau, di bisa kuning, karena tergantung dari penguasaan itu. Jadi betul sekali di sini membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi karena sekali jadi warna itu yang jadi seperti itu. Jadi tadi ada 4, ada batik tulis, ada batik cat, ada batik kombinasi, dan batik lukis. Hebat sekali. Silakan di-scan. Ini adalah video ya batik tulis karya untuk eksklusif Pak. Silakan semuanya di-setel. Itu di Bapak share di grup ya, itu kan ada di grup. Semuanya lihat semuanya. Silakan. Di volumenya dikerasin saja. Silakan dinyalain semuanya. Ada di grup Mas? Sok Ustaz. Volumenya dikerasin saja. Semuanya dikerasin. Seperti batik tulis, dipesetin dengan batik lukis ini, ya. Ini adalah motif-motif buatan karya kakak kelas kalian untuk eksklusif ini Pak. Dinyalakan saja suaranya. Gak tahu yang apa nyala. Ya, ini proses pewarnaan. Ini hasilnya. Ini sudah dilapisi dengan water glass. Water glass itu adalah pengunci warna supaya tidak luntur. Ini adalah proses pelunturan malam. Kalau dalam bahasa batiknya itu disebutnya adalah ngelorot.
Ada jawabannya? Iya, memang seperti itu. Nah ini jadi air panas sampai mendidih, terus nanti dimasukkan. Jadi kalau malam kena air panas itu akan meluntur. Setelah itu disikat untuk lebih dibersihkan lagi. Ya ini hasilnya ini Bapak dengan Bapak Sobat. Ini sudah ada kunjungan dari Kota Banjar, ini dari provinsi yang melihat karya-karya ekskul seni rupa. Ini ada Bapak pengawas pembinaan dari Kota Banjar. Ini hasilnya, karya-karyanya. Ini adalah hasil dari workshop pertama. Ini juga sama. Jadi dalam satu minggu selama 7 hari itu anak-anak membuat 5 karya. Satu karyanya itu dikerjakan oleh 5 anak kelompok. Kalau sendiri nggak mungkin waktu itu pun wah luar biasa sekali. Kerjanya dari jam 7 sampai jam 5 sore selama 1 minggu di masa pandemi. Kalau ini diterapkan di sekolah kita yang SMA gitu yang pelajaran seni budaya ya mungkin sangat tidak cukup waktunya. Apalagi kan kita seni budaya, ada rupa, ada musik, ada tari, ada teater seperti itu. Tapi untuk tugas berikutnya kalian itu kan membuat motif batik. Motif batik yang terbaik akan dijadikan batik oleh anak-anak kelas kalian yang ekskul seni rupa tentu dari kelompok saja. Ini contohnya seperti ini. Ini kebetulan kata Bapak kurang bagus speakernya. Ini contoh berikutnya lagi. Kebetulan juga karya ini sudah diikut sertakan lomba fiksi ya Kria. Ini contohnya. Satu orang bisa dibuka. Ini contoh batik tulis diangkat ke ini. Ya. Ini adalah contoh batik tulis karya ekskul seni rupa. Nanti tugasnya kalian itu membuat motif seperti ini gitu. Tapi untuk kalian itu motifnya adalah tentang kearifan lokal Kota Banjar. Jadi motif-motif yang masih berhubungan dengan Kota Banjar. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini batik kontemporer ya. Jadi warna-warni kekinian, warnanya seperti ini. Jadi tidak untuk anak-anak ekskul seni rupa belum bisa membuat batik tulis yang pakem, yang rapi seperti itu. Ini karya berarti dibuat tahun 2020 waktu masa pandemi. Meskipun masa pandemi, alhamdulillah anak-anak ekskul seni rupa sangat produktif. Ini juga sama, ya sekilas saja juga sama. Wah ini bisa dibikin baju bisa. Ini kan kelihatan banget nih. Apa ini motifnya? Apa ini? Ini Langgeng Sari banget. Ini adalah kecamatan kita ya. Di sini Langgeng Sari banget. Jadi benar-benar anak ekskul seni rupa tuh mengangkat gitu, bahwa mengangkat tentang kearifan lokalnya. Ini ada, terus juga ada lagi. Kalau ini perempuan yang membuat, ini juga perempuan yang membuat, makanya warnanya cerah-cerah seperti ini. Kalau ini kira-kira laki-laki apa perempuan yang membuat? Gambarnya apa? Ini ceritanya di Kujang. Tapi di Kujangnya itu luar kelihatan, kelihatan tidak? Seperti ini ya. Ini apa ini? Gambar apa ini? Tetap. Ini Kujangnya, Jawa Baratnya. Kepikiran luar biasa sekali. Itu Jawa Baratnya, Langgeng Sari
masif supaya unsur ini adalah karya anak-anak kita. Wah, ini kain bisa jadi baju dan ternyata ini ada hasil yang lain jadi tas. Tapi ini kamu gitu, bapak ini tuh untuk ibu-ibu gitu, tuh istri bapak kayaknya bagus ya. Ini bisa seperti ini contohnya bisa. Oke. Ini barusan sudah ada. Bagaimana sih kelebihan dan kekurangan teknik batik tulis dan batik cap? Satu peserta didik menjelaskan. Siapa yang siap? Angkat tangan. Atika, silakan berdiri. Kelebihan dari batik tulis yaitu harganya cukup mahal karena proses pembuatannya cukup lama, sekitar 2-3 bulan, dan memiliki motif yang sangat variatif. Kekurangan dari batik tulis yaitu proses pembuatannya cukup lama dan harus mempunyai kedisiplinan dan ketekunan dalam proses pembuatannya. Sedangkan kelebihan dari teknik batik cap yaitu harganya cukup murah, sekitar ratusan ribu rupiah. Sedangkan kekurangan dari batik cap yaitu motifnya sangat monoton dan tidak padat. Oke, publik sudah terima. Ya, terima kasih. Barusan sudah menjelaskan tentang kelebihan kekurangan batik tulis batik cap. Kelebihannya kalau batik tulis itu harganya mahal. Berarti nanti home industry atau pelaku orangnya, senimannya banyak uangnya. Gitu. Tapi kekurangannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau batik cap, kelebihannya apa? Proses pembuatannya lebih cepat. Kekurangannya harganya lebih murah daripada batik tulis. Itu kesimpulannya. Ya, terima kasih. Baik, di sini Bapak akan bagi kelompok. Ada kelompok cantik, Hayat, Siva, Atika, Dina, Yuni. Ya, sudah satu meja. Berikutnya kelompok malam. Ada Windy, ada Alice, Gisela, Siti, Upi. Oke. Berikutnya kelompok gawangan. Wah, ini gawangan cowok-cowok ini. Nah, ada Rafli, ada Bintang, ada Sigit, ada Tio dan Anwar. Kelompok terakhir adalah kelompok Pai, Dea, ada Ratna, ada Amelia, Eva, dan Nur. Oke. Kuisis. Asik kita ya. Siap. Kerja masing-masing ya. Oke. Kerja masing-masing. Saling masukkan ke grup. Atau kalian bisa buka pakai, ada aplikasinya kan? Oke. Silakan dibuka grup kelasnya. Kasih nama lengkap.
Bintang masuk, Eva Haya Elis masuk, Siva Yuni, Dea, Tina Rafli, Siti, Gisela, Ratna masuk, baru 12 peserta. Nur Intan, Tio, Anwar Windy, Sigit, 2 orang lagi, Atika, dan terakhir Amelia. Siap? Dimulai masing-masing. Ini adalah materi apa yang barusan Bapak sampaikan. 3, 2, 1, go. Siap. Cek. Kerja masing-masing. 19, 1 orang tidak menjawab, 20 orang. Wah. Semuanya benar. Kita cek. Paling tinggi. Oh, ini ternyata cepat sekali. 18 anak. Benar, ternyata ada 2 orang yang menjawab salah. Tidak apa-apa. 2 Oktober ya. Jadi UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non budaya sejak 2 Oktober 2009. Wah, ini komplit lima-limanya betul sekali. Parafin itu seperti makan sama, cuman kalau parafin itu udah retak. Jadi nanti hasilnya itu kain itu bisa pecah-pecah seperti itu. Malamnya gitu. Ya, jadi kayak abstrak seperti itu. Kalau ini kan lengket banget ini, susah untuk retaknya dan nempel banget. Kalau parafin itu lebih gampang pecah. Berikutnya 20 orang. Alhamdulillah, dari tadi Bapak bolak-balik ngomong fokus. Bagus. Berikutnya ya. Tadi gambar di samping. Tadi baju apa yang dipakai? Sebenarnya banyak yang senyum. Harusnya banyak benar semua ya. Dari tadi sudah dijelasin. Siapa yang paling cepat? Satu orang ada yang menulis batik kombinasi tidak apa-apa. Ada yang menulis batik lukis juga. Yang paling tepat adalah batik tulis. Selanjutnya lihat gambar di samping dari batik apakah yang dipakai? Satu orang langsung menjawab belum keluar. Proses pembuatan batik tulis sangat telah membutuhkan kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Soal ke-11. Yang pasti di bawah yang paling tinggi ya. Teks. Wow. Ada 1, ada 2 orang. 3-4 jam. Aduh, ini cepet sekali ya ini. Ini hebat sekali. Proses pembuatan batik cap lebih cepat daripada batik sehingga harganya murah dong.
Ada satu orang yang menjawab tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Salah pencet seperti ini ya. Kita maafin saja. Yang benar adalah ya lebih bahkan bahasa Inggris ya. Jadi satu orang belum menjawab. Logika. Aduh. Ternyata sinyalnya nakal. Woi, Sigit cepat sekali. Mega Mendung. Jawabannya ya, ini motivasi berjeruk Cirebon, Jawa Barat. Apakah nama motivasi tersebut? Jawabannya adalah Mega Mendung. Alhamdulillah, hari ini Mega Mendung siang ini cerah sekali. Secerah wajah kalian. Woi, 19 orang, Bapak belum membahas materi ya, kalian belum bisa menjawab. Luar biasa. Tepuk tangan buat ternyata kalian sepertinya banyak literasi, sudah membaca di rumah sebelum belajar sama Bapak. Hebat. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Kita cek. Baca. Artinya kita ternyata ya. Oke. Kita lihat sang juaranya. Ternyata Anda mencari keyboardnya cepat sekali, Bung. Hebat lah ya. Sepertinya kedepannya akan sering Bapak membuat kuis seperti ini. Ya, jadi nanti kalau ulangan, kalian ada putus. Ada. Sip. Bapak undur dulu hasilnya. Harap tunggu sebentar. Ya, sudah dikuntur. Nanti ini menjadi oke. Inggrisnya sudah. Ini LKPD. Silakan di-scan lagi semuanya. HP-nya diangkat. Scan. Kita mau cetak LKPD saya. Sudah? Ya. Itu mungkin nanti bisa dikerjakan di rumah. Bapak berikan.
Itu isinya ini tuh kelompok apa? Gawang kan? Ini untuk kelompok kain. Ini untuk kelompok canting dan kelompok malam. Ini semuanya adalah nama-nama yang berhubungan dengan plastik. Silakan semuanya dibuka, dicopot, dikerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit. 20 menit. Tepat waktu ya, disiplin ya. Dibagi-bagi tugas semuanya. Itu banyak sekali soal-soalnya. Utamakan yang presentasi dan tulis. Utamakan yang presentasi dan tulis. Tadi saya namanya belum mulai. Silakan tulis. Silakan. Ini adalah LKPD. Nanti halaman pertama itu ada nama kelompok. Tulis contohnya ini Anwar sedang menulis nama kelompok kawanan. Tulis nama pesertanya ada Anwar. Terus ini siapa? Nama siswa, setelah silakan nama kelompoknya apa? Tulis ya. Nama siswa, silakan kamu dulu. Nama kelompok. Betul. Di sini udah ada rubrik penilaiannya ya. Itu ada menjelaskan teknik batik, ada menjelaskan motifnya, ya kan? Ada sejarahnya, kerjasamanya, ketepatan waktu dan kerapihan penulisan juga. Jadi semuanya bagus, rapi, tepat waktu dan semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Kalau lengkap. Ada kesulitan bisa dipahami kira-kira? Tulis. Mungkin cuma satu. Oke. Apa? Pulpen ada berapa? Ada pulpen dari silakan. Hari ini hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Karena kesulitan kelompok itu nama kelompoknya berapa? Adanya 20 peserta,
ada Widi ketuanya, ada Elis, ada Gisela, ada Siti, ada Tuti, Senin 12 Desember 2020. Oke. Untuk nanti pas ke depan setelah silakan nama kelompoknya apa tulis ya, nama siswa silakan kamu dulu nama kelompok betul. Di sini udah ada rubrik penilaiannya ya, itu ada 5, ada menjelaskan teknik batik, ada menjelaskan motifnya, ya kan? Ada sejarahnya, kerjasamanya, ketepatan waktu, dan kerapihan penulisan juga. Jadi semuanya bagus, rapi, tepat waktu, dan semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Kalau teman-teman, ya, ada kesulitan bisa dipahami kira-kira? Tulis. Buktinya cuma 1. Oke. Apa? Dompet ada berapa? Ada berapa? Silakan. Hari ini hari Senin, tanggal 12 Desember 2022. Ada kesulitan kelompok ini? Nama kelompoknya berapa? Ada lima peserta, ada Widi ketuanya, ada Elis, ada Gisela, ada Siti, ada Tuti, Senin 12 Desember 2020. Oke. Untuk nanti pas ke depan ini
sampaikan, insya Allah bisa memberikan dengan 4 dan 4 ya. Nanti hasil ini dipresentasikan. Nanti Bapak panggil per kelompok untuk mempresentasikannya. Benar atau tidak? Jadi di sini tuh ada 2 motif batik ya. Ada motif batik apa? Kawung dan gajah. Kelompok cantik dan nanti silakan kita berdua ada kelompok malam kawanan oke. Sini belajar jika kalian memahami semua anak-anak semua materi yang Bapak sampaikan, insya Allah bisa memberikan dengan 4 dan 4 ya. Nanti hasil ini dipresentasikan. Nanti Bapak panggil per kelompok untuk mempresentasikannya. Benar atau tidak?
dua motif batik ya. Ada motif batik apa? Kawung dan gajah. Kelompok canting dan nanti silakan kita ada kelompok malam bawahan ada yang susah. Oke. Ya, sampai aja. Waktu 20 menit. Ini batik Banjar. Ada daun tarum yang nanti akan bisa menjelaskan motif sejarahnya. Jadi untuk batik Banjar ini ada tekniknya apa, motifnya,
Setelah itu ada sejarahnya bagaimana, seperti itu. Untuk yang berikutnya, ini warnanya putih, hitam, dan coklat ya. Barusan print berikutnya enggak bagus. Ini jelas, tapi jelas ya ini warnanya. Oke, siap. Oke. Masih 10 menit lagi. Kita belajar sampai jam 2. Ini kan baru jam setengah 2 ya. Dalam menit lagi ya. Sekarang materinya udah habis. Habis itu lagi. Jadi nanti ini ketika ini mewakili kelompoknya bisa depan. Kalau untuk mempresentasikannya gimana? Ada pertanyaan? Masih 5 menit lagi. Benar. Ada kendala mas? Tidak. Jadi nanti saya di sini. Ini sini memang bukan gini. Wow, Sigit mengerjakannya cepat sekali. Ada orang di sini punya, ada materi di sini. Itu materi kelas 11 berapa ya?
Tapi ya ini udah kemarin nanti ini kan sudah di-download ya materi yang praktiknya dapat kita ada di rumah. Selesai. Kita waktunya masih 30 menit lagi. Dan sudah disebutkan ya ya sudah tahu ini luar biasa bersama-sama motif pembuatan ini bagus sekali. Siapa namanya? Bisa. Yang itu tidak sudah itu bukan so. Bisa. Ini adalah kecuali apa? Hewan itu bakalan
Untuk berikutnya, kelompok cantik. Nah, oke, kelompok cantik satu orang perwakilan depan Bapak akan menanyakan tentang jika dari motif-motif Banjar tersebut. Apakah yang dipakai? Silakan perwakilan ini siapa namanya? Yun. Lihat ke depan, perkenalkan namanya dan kelompok ini. Santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Prastini, perwakilan dari kelompok cantik. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik batik Banjar. Iya. Batik Banjar dipakai oleh para pegawai instansi dan ASN yang ada di Kota Banjar. Selain itu, harga jual batik Banjar tergolong mahal dikarenakan teknik pembuatannya manual atau menggunakan batik tulis. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat ya, Bapak tambahkan. Ya, untuk batik Banjar ini pembeliannya tidak bisa sembarangan. Bapak pribadi pernah mencari batik Banjar ini di Kota Banjar ke toko yang besar, toko kain, ternyata tidak ada. Jadi kalau Bapak butuh ini harus ke pabriknya langsung, ke home industry-nya itu langsung. Harus ke sana pesan. Jadi tidak sembarangan. Dan karena proses pembuatannya itu ya itu menggunakan batik tulis. Harganya pun mahal, 500.000 ke atas. Ini menggunakan batik tulis ya, seperti itu. Berikutnya kelompok malam. Siapa kelompok malam? Oke, pertanyaannya, jelaskan makna motif batik Banjar pada gambar tersebut. Silakan siapa yang mau di? Windy. Beri tepuk tangan buat Windy. Silakan Windy. Perkenalkan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Tantri dari perwakilan kelompok malam yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang makna motif batik Banjar. Ya. Seperti halnya batik di daerah lain, batik Banjar juga mempunyai berbagai macam khasnya, seperti motif ebek dan motif bunga tarum. Motif ebek sendiri merupakan motif khas batik Banjar yang terinspirasi dari salah satu bentuk kesenian tradisional khas dari Kota Banjar, di mana kesenian ini banyak berkembang di perbatasan antara wilayah Priangan dengan Kabupaten Banyumas, khususnya di Kabupaten Cilacap. Sementara motif bunga tarum atau pohon tarum merupakan motif khas Banjar dikarenakan pohon jenis merambat ini banyak sekali ditemukan di tepi sungai Cipaling. Oke, beri tepuk tangan buat terima kasih Pak Diri. Ya betul. Jadi untuk motif batik ini yang ada dari kebudayaan juga, itu dari tradisi ada dari ebek. Kita Langgeng Sari, yang kita SMA kita tuh adalah SMA Negeri 2 Banjar yang lokasinya di Kecamatan Langgeng Sari, Kota Banjar. Di daerah kita yang ada di sini itu ada satu budaya yang itu ebek, atau mungkin lebih dikenalnya kuda lumping seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang melakukan tentang budaya tersebut. Biasanya di hajatan yang ada tampil, dan di sini dikombinasikan gitu motifnya dengan dari tentang motif batik Banjar. Silakan kelompok kawan, siapa yang ke depan? Sigit, beri tepuk tangan buat Sigit. Silakan Sigit untuk menjelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Prayoga, perwakilan dari kelompok Kawangan. Sejarah batik Banjar. Menurut sejarahnya, dahulu di pinggir Sungai Cikadui di Banjar banyak ditumbuhi oleh pohon tarum.
Tarum di Banjar umumnya tumbuh dengan cara merambat dan bagian bunganya berukuran kecil. Tarum merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan warna biru alami. Masyarakat Jawa menyebutnya sebagai tong. Pemakaian zat pewarna pakaian ini biasanya digunakan di dalam pembuatan batik ataupun tenun ikat tradisional. Di masa lampau, tarum ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda. Banyak lokasi di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diberi nama berdasarkan nama tumbuhan satu ini, seperti Citarum, Kota Banjar Pataruman, Kerajaan Taruman, dan Tarumajaya. Woi. Silakan masukin iya. Bunga tarum, Pataruman ya ada ya itu lokasi di Nama saya Amelia, perwakilan dari kelompok kain. Makna filosofi batik kawung. Motif kawung bermakna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Motif batik kawung diyakini diciptakan oleh salah satu sultan kerajaan Mataram. Motif batik ini pertama kali dikenal pada abad ke-13, tepatnya di Pulau Jawa. Untuk unsur bentuk dan warna, motif batik kawung merupakan motif batik yang bentuknya berupa bulatan dari buah kawung, sejenis kelapa atau kadang juga dianggap sebagai aren atau kola-kali, yang ditata rapi secara geometris. Pada gambar motif batik kawung ada 3 warna, yaitu putih, coklat, dan hitam. Untuk bahan membuat batik kawung tersebut adalah malam, kain, dan warna batik. Tekniknya, sejak zaman dahulu, keterampilan membatik digunakan sebagai mata pencaharian dan pekerjaan perempuan Jawa dalam membatik tulis. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Wah, lengkap sekali di borok semuanya ada bekas. Ini juga terima kasih. Oke. Untuk lebih memahami materi batik ini, nanti kalian bisa melihat motif batik yang ada di rumah. Kalian di rumah punya kain batik? Bisa ada yang bisa menjelaskan kira-kira kain apa aja yang ada di rumah? Kira-kira kain apa? Kain apa aja? Batik parang barong. Ada parang barong, bagus sekali. Terus apa lagi kira-kira? Sidomukti. Apalagi? Ada motif kawung juga di rumah. Wah, terus Megamendung. Ada lagi di rumah selain itu? Parakusumo. Yang Sidomukti juga ada. Ada ya. Biasanya ibu-ibu itu udah ngecek. Padahal bapak gak nyuruh. Tapi bapak kalian karena tahu akan materi batik, jadi sebelumnya sudah ya mengecek materi. Jadi jangan kamu melihat motif batik yang ada di rumah itu, jadi kamu bisa tahu ini kira-kira tuh tekniknya apa gitu. Kalian nanti bisa nanya sama ibu kalian, apa artinya, Bu? Ini batiknya harganya berapa? Wah, ini harganya 100.000. Berarti kalian bisa menjawab. Batik apa itu? Gitu ya. Batik cap. Kalau sebagai wawasan saja, ini masih lama ya. Ini wawasan. Aduh. Pernah dengar nggak kata-kata batik printing? Masih sih? Batik printing? Print, jadi print. Pernah dengar nggak batik printing? Kamu kalau sekolah hari apa ya, Rabu dan Kamis, itu apa namanya itu? Itu udah dijahit, tinggal pakai. Harganya berapa? Bayangin, itu kira-kira batik apa itu? Batik itu sama batik cap, dan bukan dua-duanya. Itu bukan batik tulis dan batik cap. Masa baju udah jadi tinggal pakai harga 80.000? Berapa ongkos kainnya? Berapa harga kainnya berapa sih? Masa batik tulis harganya 30.000? Kan nggak mungkin. Lah ongkos jahitnya, bakti warungnya, bakti koperasinya, tahu-tahu kamu pakai, wah
sekolah 80.000 aja udah ketebak. Itu bukan batik sebenarnya, itu hanya sablon motif batik. Itu ilmu, bukan batik tulis, bukan batik cat, itu hanya sablon motif batik. Bukan motif tengkorak juga, kan tengkorak ada hari, tapi bukan batik. Bisa dipahami ya, bukan batik yang dimaksudkan adalah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi kan dijelaskan bahwa batik itu adalah menerangkan malam pada kain, punya prosesnya tersendiri dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan, yaitu dibuat dulu motifnya, ya kan? Terus apa? Terus di ablak, di kain, terus dicanting, dikasih malam. Kalau itu kan bukan, tinggal internet, download, print, kelar kain dijual. Bapak pernah dulu beli kain harganya 15.000 1 meter. Pas dipakai, wah geroh banget, tipis banget. Pernah nggak kalian pegang kayak gitu? Apalagi itu yang kalau kamu ke toko, tahu-tahu beli baju saringgit. Pernah dengar nggak kata-kata saringgit? Baju saringgit itu adalah baju couple atau baju pasangan. Belum pernah ya saringgitan sama suaminya ya? Belum. Wah, ya, oke. Selanjutnya, apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Yo, siapa? Kira-kira apa aja yang boleh didapatkan materi hari ini? 1. Batik. Kedua, teknik batik. Terus macam-macam batik. Terus apa lagi? Alat batik yang dipakai. Terus apa lagi? Ada lagi? Barusan yang dipresentasikan? Jadi mengetahui sejarah batik. Terus apa lagi? Tentang filosofinya. Ternyata banyak sekali. Ada yang sulit belajar pada hari ini? Alhamdulillah, berarti kalian bisa memahami ya materi apa yang sudah Bapak sampaikan tentang teknik batik. Kesimpulan, Bapak sih berharapnya ada 2 siswa nih yang menyimpulkan. Karena ini udah, wah, bentar lagi jam 2, berarti waktu kita udah habis ya, jam pelajaran seni budaya. Jam 2 habis dan ada pelajaran seni budaya pas kan apa? Kimia. Waduh, kimia jam terakhir. Oke, untuk kesimpulan, siswa dulu deh, siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Siapa namanya? Nah, ini tadi yang puisinya paling tinggi. Jadi wajar kalau Ratna menyimpulkan, karena nilai kuisnya juga paling tinggi. Coba Ratna, apa yang bisa disimpulkan? Boleh berdiri, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu batik dapat didefinisikan dengan kain bergambar yang membuatannya dengan menulis atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian proses pengolahannya dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Hafal betul ya. Ada yang melihat saja sudah hafal. Apalagi kalau bisa tulisan lisan ya, makanya isi wah, harus sudah lisan nih dari jawaban ini nilainya siapa saja. Terus ada lagi nggak yang menyimpulkan? Ayo, barusan pengertian. Ada lagi mungkin teknik-tekniknya? Aku teh siapa? Elis. Mau gimana yang bagaimana tekniknya? Silakan teknik berdiri. Teknik berdiri. Elis berdiri. Teknik batik ada 4. Yang pertama batik lukis, batik cap, batik kombinasi, dan batik tulis. Batik lukis. Ya. Ada yang bisa menjabarkan batik tulis itu yang bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Siapa saja? Kalau batik tulisnya bagaimana tadi? Bisa? Batik tulisnya bagaimana ya? Ya. Alat
teknik yang kedua tadi itu apa ya? Cap. Cap. A-nya menggunakan cap. Cap seperti stempel. Ukurannya berapa? 20 cm. Betul sekali. Yang ketiga adalah batik kombinasi. Batik ada dua, namanya juga kombinasi. Berarti ada batik cap. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah batik lukis. Ini alatnya beda pewarnaannya. Berarti menggunakan apa? Kuas. Itu. Jadi dikuaskan dan ini butuh keterampilan, keahlian di dia dalam pewarnaannya. Ya, jadi bahwa batik itu jadi kalau batik itu memang mempunyai cara proses yang berbeda dengan gambar yang lain. Jelas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan menuliskan atau menggunakan malam pada kain dengan cara tertentu, proses dan memiliki kekhasan. Jadi batik simbolannya itu yang menggunakan malam. Jadi kalau tidak menggunakan malam itu berarti bukan batik. Ya seperti itu. Dan tekniknya ada 4, ada batik tulis, batik lukis. Ternyata bisa disimpulkan. Oke, di sini dijelaskan materi selanjutnya. Untuk pertemuan berikutnya, tadi sudah tahu tentang alat bahan batik, pengertian batik, sudah mencoba menjelaskan unsur-unsurnya, ada bahannya, ada filosofinya batik yang sudah ada. Tugasnya kalian untuk minggu depan itu, yang pertemuan berikutnya adalah membuat motif batik dengan kearifan lokal kota Banjar. Ya kurang lebih seperti ini. Kalian tugasnya membuat motif batik. Nanti rewardnya, bonusnya, ya kalau nilai udah pasti besar yang bagus. Dan bentuk penghargaannya adalah ketika nanti di antara kalian hasil karya motif batik yang bagus dan layak itu akan dibuatkan dalam bentuk kain seperti ini oleh kakak-kakak kelas kalian atau oleh anak-anak ekskul seni rupa. Beri tepuk tangan buat kalian. Jadi ya, itu untuk minggu depan pertemuan berikutnya itu kalian adalah praktik membuat motif batik dengan tema kearifan lokal kota Banjar. Jadi apa yang membawa dengan kota Banjar seperti contoh-contoh yang besar kan itu baru Bunga Tarung dan Ebek. Kota Banjar masih banyak lagi. Itu bisa dicari sama kalian nanti jadi bentuknya seperti apa gitu. Oke, alhamdulillah kegiatan selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima sama kalian, bisa bermanfaat oleh kalian. Silakan untuk KM menutup doa dulu. Sebelum pulang, kita berdoa mulai. Bismillah.